Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa tertarik dengan manusia yang manusia itu bisa jujur, bisa bohong. Manusia itu bisa sukses, bisa gagal. Sementara Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita dan terlalu banyak bukti-bukti tentang keberadaannya mengajak kita investasi dengan bab sedekah. Sedekah itu investasi dengan Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah? Siapa yang mau investasi dengan Allah? Maka, nah ini pola fikir Bapak Ibu sekalian. Kita harus bentuk pola fikir ini dalam bab sedekah. Dan yakinlah setelah itu Anda akan kaget dengan bagaimana Allah membukakan. Riwayat yang diangkat oleh penulis adalah Utsman membawa 1.000 dinar, ya, 1.000 dinar yang kemudian beliau sumbangkan di peperangan tersebut, sehingga hampir ya banyak sekali prajurit yang berangkat waktu itu di jihad yang paling pahalanya adalah Utsman. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya bersedekah bisa menjadi penyebab Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala yang kita yakini sebagai satu-satunya pencipta, penguasa seluruh alam semesta ini, termasuk menciptakan kita dengan segala sifat-sifat sempurnanya, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang patuh dan juga amat keras siksanya bagi para pembangkang. Dan kita memujinya dengan penuh keyakinan selain Allah itu ada dan maha sempurna dengan semua sifatnya, juga maha benar dengan janjinya. Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 15 ayat 7, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Di surah nomor 14 tepatnya, surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan termasuk nikmat terbesar, saya mengingatkan diri saya kembali dan Bapak Ibu sekalian adalah Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, di mana kita masih bisa melanjutkan estafet kehidupan dan tentunya orang yang berakal akan kembali kepada tujuan utama dia diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa lalu kita sudah berisikan ketaatan-ketaatan, hari ini kita tambahkan supaya kita bisa mendapatkan tambahan derajat di surga. Dan kalau yang lalu-lalu mungkin kita punya kekurangan disempurnakan, dan kalau punya dosa kita memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tentunya melepaskan kita dari ancaman hukuman dari pelanggaran tersebut. Dan kita duduk sama-sama dalam majelis ilmu ini tujuannya salah satunya adalah menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepadanya, dan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Tinggal kita pertahankan sampai wafat sebagaimana Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduklah kepadanya sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik suri tauladan, dan juga orang yang paling pantas untuk selalu kita idolakan. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena memang Allah telah menyempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya dan kedudukannya di dunia juga di akhirat. Baik, seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita keajaiban sedekah dan istighfar. Baik, kita masih bicara tentang masalah sedekah dan istighfar. Namun kita masih di bab sedekahnya. Kembali kami ingatkan bahwasanya sedekah ini adalah bukti keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wassadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Kalau seseorang sudah mau mengorbankan apa yang dia miliki dan dia berikan kepada orang lain atau minimal berbagi dengan orang lain dan itu diniatkan karena Allah, berarti menandakan sudah ada keimanan dalam hatinya. Makin banyak dia berkorban di jalan Allah, makin sering dia berbagi dan dia dahulukan orang lain dari dirinya, maka makin sempurna imannya. Sebaliknya berarti kalau ada orang yang masih perhitungan dalam diri untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, berarti masih belum ada keimanan dalam hatinya. Itu dijelaskan dalam hadis yang sahih, wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Oleh karena itu kita lihat para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau sangat gemar bersedekah. Menjadikan itu sebagai program utama dalam hidup. Kita sudah jelaskan di halaman 27 ya. Beberapa contoh riwayat tentang para pemberi sedekah dan infak, dan kita bahas bab ini sebenarnya. Orang nomor satu yang kita bahas kemarin itu di awal bab ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kami pernah jelaskan riwayat yang menjelaskan, kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya di halaman 28 ya,
di mana Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali diminta sesuatu lalu dia berkata tidak. Jadi belum pernah Nabi SAW mengatakan tidak. Apalagi berbohong, saya tidak punya. Ya. Beliau tidak pernah mengatakan tidak, tapi beliau tetap memberikan siapapun yang minta sesuai dengan kemampuan beliau. Ini level tingkat sedekah yang paling baik. Sedekah yang pertama itu standar adalah kalau Bapak Ibu dimintai oleh orang, lalu kita kasih. Itu standar. Kadang-kadang kita kasih, kadang-kadang kita nolak gitu ya. Kalau mau yang lebih bagus lagi adalah memang kita memberi tanpa orang minta. Kita sering berbagi makanan, pakaian, memberi kepada siapa saja, orang mampu tidak mampu, semuanya kita berbagi, itu level yang bagus. Level yang di atasnya adalah tidak pernah menolak. Ini yang paling bagus, tidak pernah menolak siapapun yang minta. Caranya gimana? Supaya hati kita jadi lapang, kita jadi mau selalu memberi. Ya, tidak pernah menolak siapapun yang minta, mau orang kaya atau orang miskin. Kita memahami bahwasanya transaksi kita Bapak Ibu sekalian bukan sama orang yang sedang minta, tetapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanamkan dalam diri kita, semua permintaan yang masuk adalah proposal ya, bisnis yang paling menguntungkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang minta, apa saja peluang sedekah, semua itu proposal agar kita investasi tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Kalau seandainya di pengajian seperti ini misalnya, ada salah satu yang hadir pengusaha sukses, dan semua kita tahu dia misalnya. Kita tahu dia omsetnya sampai sekian miliar misalnya per hari, karena besarnya usahanya. Lalu kemudian dia datang kepada kita lalu berkata, saya akan buka peluang investasi sekarang, dan akan dapat keuntungan bersama saya di akhir bulan. Saya yakin karena kita tahu dia orang yang sukses dalam berbisnis, perusahaannya juga maju, kita tahu alamatnya misalnya, kita tahulah prestasinya secara nasional, saya yakin kita tidak ragu. Bahkan kalau perlu semua yang ada di rekening kita, kita investasikan. Misal contoh kita punya 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kita akan pikir daripada di rekening saya diam, lebih baik saya investasi ke orang ini. Toh nanti akan kembali juga, kembali modalnya, kembali untungnya. Begitu umumnya kan orang berpikir. Kalau memang yang datang kepada kita orang yang sukses dan kita tahu. Kadang-kadang bahkan ada orang yang datang kepada kita belum kita kenal, tapi karena dia bisa mempresentasikan, ya, mempresentasikan secara jelas tentang proposal bisnis dia, kemudian kita tertarik, kita bisa investasi. Walaupun kadang-kadang susah, kadang-kadang kita gagal. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa tertarik dengan manusia, yang manusia itu bisa jujur, bisa bohong. Manusia itu bisa sukses, bisa gagal. Sementara Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita, dan terlalu banyak bukti-bukti tentang keberadaannya, mengajak kita investasi dengan bab sedekah. Sedekah itu investasi dengan Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, siapa yang mau investasi dengan Allah, maka Allah akan lipat gandakan apapun yang dia sedang investasikan itu. Makanya para sahabat luar biasa dalam masalah sedekah ini, mereka bahkan seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kalau mereka radhiyallahu anhum majma'in, seringkali buka pintu rumah pagi sudah banyak orang miskin yang minta, dikasih sama dia. Kalau orang-orang miskin itu tidak datang, ya, maka mereka sengaja mencari di mana mereka supaya bisa sedekah. Supaya bisa sedekah. Ini poin penting ya. Kalau kita kan mungkin ada orang sering minta bantuan nih, setiap hari minta bantuan. Begitu satu hari dia nggak minta, Anda bilang apa kira-kira? Alhamdulillah dia nggak datang lagi. Misal, kita gembira karena kita nggak sedekah pada hari itu. Pahami baik-baik, tidak penting siapa menerima, tapi bagaimana sedekah itu tersalurkan. Ini yang kita butuhkan. Karena investasi kepada Allah akan diganti berlipat ganda, dan dengan itu dicatat di timbangan amal kita hari kiamat. Ini sudah sering kita sampaikan, ya. Dari awal kita belajar bab sedekah, tapi akan saya sering ulangi karena tabiat dan pola yang selama ini kita sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun terapkan, kadang-kadang susah untuk diubah. Kecuali kita sering ingatkan. Selama Anda masih menganggap sedekah itu mirip dengan pikiran orang kapitalis, saya punya uang 10 juta, saya bantu orang 1 juta, berarti uang saya berkurang 1 juta, ya. Ini selama ini pikiran kita, berarti kita tidak akan pernah investasi. Sekarang kalau kita pikir investasi, kalau saya punya uang 10 juta, ada orang yang tawarin bisnis, minta modal 1 juta, kita tidak akan pernah merasa 1 juta itu hilang. Karena kita pikir itu investasi. Kita yakin dia akan kembali berikut keuntungannya. Itu sama manusia tadi saya bilang. Sama Allah harus lebih kuat keyakinan kita.
Nabi SAW mengatakan tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, bahkan akan bertambah. Jadi jaminannya ada. Nah itu gunanya kita membahas buku ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap majelis ilmu kita ini bukan hanya sekedar sebuah teoritis atau sekedar seremoni meramaikan majelis atau testimoni, mau tes-tes saja hadir pengajian. Bukan. Ini sebuah kaidah dalam hidup kita yang kita bisa jadikan sebagai roda ya yang berputar untuk membawa kita mengatur manajemen kehidupan kita. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi pesan kita pada siang ini yang pertama adalah jadikan semua sedekah yang masuk proposal dari Allah, investasi bersama Allah yang Allah pasti maha benar dengan janjinya. Tidak usah lihat yang kedua, tidak usah lihat siapa yang menerima, tapi bagaimana sedekah saya tersalurkan. Masih ingat perkataan-perkataan yang kita baca berulang-ulang ya di buku kita ini, ya itu perkataan para salaf yang hampir setiap pertemuan kita ulangi, gitu ya. Bisa dibuka kembali di halaman 6 sama halaman 7. Izinkan saya ulangi 1-2 menit saja. Di situ ada perkataan Al-Laits ibn Sa'ad di halaman 7-nya. Bisa dilihat ya. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Jadi kalau ada orang yang menerima justru sedekah dari aku, kata Al-Laits rahimahullah, berarti dia lebih pantas saya hormati, lebih pantas saya muliakan. Kenapa? Apa alasannya? Beliau katakan, karena dia, orang ini, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Lihat sudut pandangnya orang-orang saleh sebelum kita begitu dengan sedekah. Dia nggak menganggap itu satu kekurangan. Dia anggap ini justru prestasi. Karena melalui orang yang minta ini, itu dicatat di timbangan amal saya hari kiamat. Ini pola fikir yang berbeda. Di bawahnya ada perkataan Al-Fudail bin Iyad. Ini juga seorang ulama yang lain. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang sudah menerima sedekahnya. Dia kasih, orang-orang itu terima, pada pergi. Orang-orang susah yang datang minta. Apa yang dia bilang? Mereka, sambil menunjuk orang-orang miskin itu, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita garis bawahi perkataan beliau mengatakan mereka membawa perbekalan kami ke timbangan amal tanpa upah. Kok bisa tanpa upah Ustaz? Kan dia kita kasih 1 juta dipakai sama dia. Dia pakai beli makanan, beli baju, bayar utangnya. Iya, dia pakai tapi habis. Cuma nilai 1 juta yang kita kasih ke dia itu tidak habis di timbangan amal. Nilainya dia pakai habis, makanya dianggap tidak dikasih upah. Bisa ditangkap pesannya ya? Nah ini pola fikir Bapak Ibu sekalian. Kita harus bentuk pola fikir ini dalam bab sedekah. Dan yakinlah setelah itu Anda akan kaget dengan bagaimana Allah membukakan banyak pintu-pintu berkah dalam kehidupan kita. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru mulai sekarang begitu terbuka income ada tambahan bulanan, cari mana kerabat-kerabat kita. Saudaranya ayah, saudarinya, saudaranya ibu, sepupu-sepupu kita, kerabat. Siapa di antara mereka yang butuh bantuan? Kita yang memberi sebelum mereka minta. Itu manfaatnya besar kata Ali. Siapa yang diberikan oleh Allah harta, maka dia menyambung silaturahim, terutama dengan kedua orang tuanya. Memperindah jamuan untuk tamunya, ini sudah pernah kita jelaskan ya. Menolong seseorang yang membutuhkan. Membebaskan tawanan, Ibnu Sabil, orang yang terputus jalan, butuh bantuan. Orang-orang fakir miskin, para mujahidin. Dan itu satu sisi, dia terus memberi berbagi pada orang. Dan satu sisi, dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Tidak semua investasi untung. Tidak semua orang utang bayar. Gitu ya. Ada ujiannya harta itu. Dan terjadi pada semua orang. Apa kata Ali? Karena dengan semua itu, dia perindah jamuan buat tamu, dia silaturahim keluarga, dia bantu orang miskin, sibuk berbagi. Dan juga dia sabar kalau ada ujian terhadap hartanya. Maka dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Ini statement-statement yang menarik ya. Kemudian di bawahnya Abu Hatim rahimahullah seorang ulama juga berkata, bakhil itu perhitungan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain adalah sebuah pepohonan di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya, bakhil, maka dia akan menjerumuskannya kepada neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia, dan barang siapa yang bergelantungan pada satu dari ranting-ranting itu niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga itu adalah tempatnya orang-orang dermawan. Sebagai penutup dikatakan apabila salah seorang dari orang-orang saleh, maksudnya penutup dalam bahasan statement para ulama salaf ya, di halaman 7 dan 8. Dia dari halaman 6 sampai 8, tapi kita baca halaman 7 dan 8.
Kata penulis ini, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh orang miskin seraya meminta sedekah kepadanya, maka dia akan berkata kepada orang miskin itu. Coba pernah nggak kita terapin ini Bapak Ibu sekalian? Ada orang minta, kalau orang-orang dulu begini dia bilang. Dia bilang sama orang miskin itu, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawa perbekalan kami kepada Rob kami. Senyum, ramah, sambut para peminta itu. Karena dia anggap itu adalah orang-orang yang akan membawa perbekalan ketimbangan amal. Karena harus melalui mereka, baru dicatat di timbangan amal kita. Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Nah seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah menyinggung sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kalau sedekah Nabi SAW sudah kita jelaskan dari halaman 27, 28, 29 sampai di halaman 31. Ya. Kemudian kita sudah bahas juga tentang Abu Bakar dari halaman 32 sampai halaman 34 ya. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana Abu Bakar sangat dermawan dan mengikuti langkah Nabi SAW dan suka sekali berbagi. Dan beliau itu kalau sudah berbagi di jalan Allah itu nggak pakai perhitungan berapa yang dia punya. Misalnya dia bawa uang 1 juta rupiah kalau hidup masa kita sekarang, dia minta dikasih mau 1 juta itu. Tentu rumahnya masih ada, bisnisnya masih ada, tapi dia itu kalau kasih dia tidak kasih asal-asalan. Tapi dia memberikan maksimal apa yang orang minta, bahkan dia berikan lebih daripada apa yang diminta. Itu sudah pernah kita jelaskan, saya tidak ulangi lagi. Karena sekarang kita masuk ke masalah infaknya contoh orang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman sudah kita tahu adalah anak mantu Nabi SAW, dan ini satu-satunya laki-laki dari seluruh umat Islam yang Nabi Muhammad SAW suruh kita nikahkan anak perempuan kita dengan dia. Andai saja Utsman masih hidup sekarang, maka berlaku hukum itu. Makanya kata Nabi SAW, wahai muslimin, dalam sebuah riwayat, nikahkan anak perempuan kalian dengan Utsman, karena aku tidak nikahkan dia dengan 2 anak perempuanku kecuali karena perintah dari Allah. Siapa Utsman ini? Sampai Nabi SAW menikahkan 2 anak beliau. Setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kalthum yang dinikahi. Ini kan? Dinikahi. Dan sampai dapat julukan Dzun Nurain. Orang yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 langsung anak perempuan Nabi. Kalau Ali bin Abi Thalib cuma menikahi Fatimah. Ini menikahi 2, walaupun yang satu meninggal baru nikah yang satu ya. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi mertua, misal kita punya anak mantu, anak kita perempuan 2 orang, anak mantu kita laki-laki. Bagaimana baiknya anak mantu kita itu, sampai kita terfikir kalau anak kita yang jadi istri dia meninggal, kita nikahkan lagi sama adik istrinya. Itu kan berarti menandakan pasti laki-laki ini punya kedudukan yang sangat tinggi, gitu kan? Karena kita tidak mungkin lanjutkan estafet ke anak mantuan dia, kecuali karena kita tahu orangnya baik. Nah itu yang Nabi SAW lakukan. Itu posisinya Utsman bin Affan. Gitu kan? Dan orang ini luar biasa, sangat cinta dengan sedekah. Radhiyallahu anhu, makanya jadi contoh dalam masalah seperti ini. Ya. Nah Utsman bin Affan disebutkan yang pertama oleh penulis di sini. Tentu nama penulis Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamman. Hafidahullah, masih hidup beliau. Menukir riwayat Al-Hakim. Al-Hakim itu kalau yang pegang bukunya ini nama seseorang ya, penulis buku, nama bukunya Mustadrak. Mustadrak Al-Hakim. Meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1000 dinar ketika mempersiapkan pasukan Al-Usra atau pasukan untuk perang Tabuk ketika masa sulit. Lalu Utsman meletakkan seluruh dinar itu di pangkuan Nabi SAW. Abdurrahman yang menukir riwayat ini berkata, lalu Nabi SAW membalikkannya seraya bersabda, ma darra Utsmana ma amila ba'da hadzal yaum. Tidak ada atau tidaklah akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Beliau mengatakannya beberapa kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda kepada Utsman, ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma kana kainan ila an taquma as-sa'ah. Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang engkau rahasiakan, apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan, serta apapun yang terjadi hingga hari kiamat nanti. Baik, 2 riwayat ini baru saya baca ya. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Peperangan Nabi Muhammad SAW yang terakhir Bapak Ibu sekalian namanya Perang Tabuk. Tabuk ini lokasi ya. Sekarang pun namanya kota Tabuk di Saudi. Kota Tabuk. Sampai sekarang di sana masih ada sisa benteng Romawi. Masih ada di wilayah Tabuk. Dia termasuk kota yang berkembang pesat. Ini termasuk kota Saudi yang sering turun salju. Pernah dengar Saudi turun salju? Itu di Tabuk ya. Ya, itu memang dulu wilayah kekuasaan Romawi di masa itu.
Nah dulu di situ ada benteng besar dan dihuni oleh Heraklius, itu kaisar Romawi di masa itu yang berkuasa di masa Nabi Muhammad SAW. Kaisar ini pernah masuk Islam Bapak Ibu sekalian. Dia kebetulan pendeta, dia pastor dan dia raja. Waktu Nabi Muhammad SAW kirim surat mengajak dia masuk Islam, maka dia masuk Islam. Karena dia bertanya kepada yang membawa surat Nabi itu tentang ciri-ciri kepribadiannya, fisiknya Nabi, dan ternyata sama semua yang dia tahu dari Injil. Maka dia masuk Islam. Namun waktu dia ajak pendeta-pendeta yang lain yang merupakan penasihat kerajaan, mereka menolak karena mereka ya tidak mau beriman kecuali dari Bani Israel. Sementara mereka anggap Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel. Nah karena dia takut kerajaannya runtuh, Heraklius ini dia menyatakan keluar dari agama Islam. Dia murtad. Maka dia bilang sama utusannya Nabi, sampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau saya ada di sisinya, saya akan mencuci kakinya. Karena dia beriman, dia yakin itu adalah Nabi gitu ya. Lalu utusan ini pulang lalu membahasakan, lalu kata Nabi SAW, dia telah berdusta. Dia telah meninggalkan agamanya, maksudnya setelah syahadat, hanya karena takut kerajaannya hilang. Padahal kalau dia bertahan, mungkin Allah juga akan pertahankan kerajaannya. Nah, itu di awal-awal setelah kesepakatan Hudaybiyah, di tahun 5 dan 6 Hijriah, tanggal 6 Hijriah. Nah setelah itu, Bapak Ibu sekalian, di tahun 9 Hijriah, Nabi SAW mengutus pasukan besar, 30.000 orang dipimpin oleh beliau sendiri, mengepung bentengnya Heraklius. Waktu itu jumlah umat Islam hanya 30.000, pasukannya Heraklius itu 250.000. Tapi Heraklius bilang kepada pasukannya, jangan kita keluar menghadapi orang ini, karena saya tahu betul dia Nabi. Kalau kita lawan pasti kita akan kalah. Maka tidak usah kita lawan. Maka Nabi SAW tinggal sekian belas hari di situ mengepung. Lalu Nabi SAW pulang tapi membawa nama harum. Ya, akhirnya hampir seluruh Jazirah Arab masuk Islam pada saat itu. Nah, waktu itu kebetulan perang Tabuk ini ujiannya agak berat. Pertama karena Tabuk jauh dari Madinah. Jaraknya mungkin kalau tidak salah sekitar 1000 km lah ya. Zaman sekarang pun orang kalau naik pesawat mungkin butuh 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya. Darat lebih lama lagi, bisa 12 jam lewat darat biasanya, 10 sampai 12 jam. Nah pada masa itu lagi musim panas, jaraknya jauh. Dan subhanallah di Madinah tinggal 1-2 hari lagi mereka akan panen kurma. Nah kurma ini kebetulan income utamanya masyarakat Madinah. Tapi ujian datang. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki muslim untuk pergi jihad sampai terkumpul 30.000 orang. Dan mereka harus meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kebun mereka, mereka akan panen dan musim panas lagi. Sampai orang-orang munafik menyebarkan isu, kenapa kita nggak tunggu dulu dingin sedikit baru kita pergi berperang? Maka Allah turunkan dalam Al-Quran, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan hai Muhammad kepada orang munafik itu kalau neraka jahannam lebih panas. Nah waktu pasukan ini akan berangkat karena jumlahnya 30.000, kemudian cuaca panas seperti butuh ekstra air ya dalam perjalanan gitu ya. Nabi SAW kumpulkan siapa saja yang mau berinfak. Siapa saja yang mau berinfak. Maka Nabi iklankan, ayo siapa yang mau berinfak? Sekarang butuh. Uthman datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya berinfak dengan 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan perangnya. Jadi kalau kita sekarang itu kayak mobil tank, sudah dengan pelurunya, sudah dengan baju tentaranya segala macam gitu ya. Itu kuda terlatih untuk perang dan sudah siap semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus hai Uthman ya. Apa yang kau lakukan ini bagus. Lalu Nabi SAW ikrarin lagi, siapa lagi yang mau menyumbang? Tadi Uthman pikir 10 ini cukup. Ternyata tidak gitu ya. Lalu Uthman mengatakan, ya Rasulullah saya sumbang lagi 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapannya. Nabi SAW terima, Nabi mengatakan, bagus hai Uthman. Lalu Nabi SAW ikrarin lagi, siapa lagi yang mau menyumbang? Uthman dengar lagi masih ada. Uthman mengatakan, ya Rasulullah 10 lagi. Begitu terus sampai 90. Udah 90 kuda. Berikut dengan semua perlengkapan perangnya, Nabi masih mengatakan, bagus hai Uthman, siapa yang mau nyumbang lagi? Maka Uthman mengatakan, ya Rasulullah, di kandang hewan saya tersisa 90, kalau tidak salah 90 ekor kuda, saya lengkapkan dengan 10 ekor unta. Jadi genap 1000 gitu ya. Semuanya dikasih. Maka setelah itu Nabi SAW membahasakan ini, tidak ada lagi yang bisa membahayakan Uthman setelah apa yang dia bersedekah pada hari ini. Riwayat yang diangkat oleh penulis adalah Uthman membawa 1000 dinar, ya, 1000 dinar yang kemudian beliau sumbangkan di peperangan tersebut, sehingga hampir ya banyak sekali prajurit yang berangkat waktu itu di jihad yang paling pahalanya adalah Uthman.
Makanya Nabi bilang setelah dia buat hari ini sedekahnya ini, kalaupun ada pelanggaran dia lakukan ke depannya tidak akan berbahaya bagi dia. Di sini bukan berarti terhalalkan dia berbuat dosa ya, tetapi Nabi SAW menilai sedekahnya Utsman ini yang begitu tulus di jalan Allah dan begitu banyak, membuat dia selamat kalaupun ada pelanggaran dia lakukan. Nah, dia tidak akan berbahaya bagi dia, tidak akan ada murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain di sini sudah kita lihat tadi bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Allah ampunilah, semoga Allah mengampuni engkau hai Utsman, apa yang engkau sembunyikan, apa yang engkau terang-terangkan atau tampakkan, apapun yang engkau apa yang engkau rahasiakan, apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan, dan serta apapun yang terjadi hingga hari kiamat. Maksudnya kalau kau punya pelanggaran pun ke depan sampai menjelang hari kiamat, kalau umur pun masih hidup, maka semua sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya bersedekah bisa menjadi penyebab pembersihan dosa dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.